Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajarnya ya. Baik, ketemu lagi dengan saya Ibu Ika yang mengajar mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang seni lukis. Yang akan kita bahas adalah tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Alatnya apa saja? Yang pertama adalah pensil. Pensil ini ada dua kode, kode B dan juga kode H. Untuk B ini biasanya menandakan lunak, untuk H itu menandakan kalau pensil itu keras. Kemudian untuk yang kode H, 2H, 3H sampai 6H itu biasanya untuk menggambar proyeksi. Kemudian untuk yang pensil jenis atau kode B digunakan untuk media menggambar. Yang kedua adalah pensil arang atau konte, gambarnya seperti ini, terbuat dari sejenis arang halus, biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Sifatnya hitam pekat, agak sulit dihapus. Berikutnya adalah pastel dan krayon. Gambarnya seperti ini. Krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Kemudian berikutnya adalah pena atau pulpen, alat gambar yang digunakan untuk media tinta, terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuk dan ukuran. Bahan berikutnya adalah tinta bak atau tinta Cina. Gambarnya seperti ini, warnanya hitam pekat, tidak luntur jika terkena air. Berbentuk cairan dalam botol dan berbentuk balok-balok kecil, dicairkan dulu sebelum digunakan. Bahan berikutnya adalah cat pewarna atau bahan pewarna, itu dibedakan menjadi dua, cat air, seperti ini gambarnya, bersifat transparan dan poster warnanya bersifat plakat atau menutup. Yang kedua adalah cat minyak berbasis minyak, biasa digunakan untuk melukis di atas kanvas, sifatnya tidak mudah kering. Untuk yang cat minyak, warnanya juga tahan lama. Alat berikutnya adalah kuas, alat untuk menguas atau cat ke media lukis. Gambarnya seperti ini, macam-macam kuasnya. Ada yang pipih berujung lurus untuk cat minyak, sedangkan kuas itu bulu berbentuk bulat untuk bahan cat air. Kemudian juga ada pisau palet, terbuat dari aluminium tipis, fungsinya untuk mencampur cat seperti layaknya kuas untuk membuat efek goresan pada lukisan. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian ada palet, media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Contohnya seperti ini. Kemudian jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama adalah lukisan tempera. Ini dikenal dari zaman Renaissance. Dipakai diaduk dengan perekat yang biasanya terbuat dari putih telur atau sagu. Kemudian dipakai di permukaan tembok atau dinding. Fungsi untuk menolak bala, biasanya lukisannya di gua-gua tempera. Kemudian ada lukisan alfresco, ini juga diterapkan di dinding yang masih basah, ditaburi bahan perekat, biasanya di Istana Vatikan, alfresco. Kemudian yang ketiga adalah lukisan al secco, hampir sama, cuma bedanya adalah teknik yang dipakai pada dinding yang sudah kering. Pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci, Gereja Santa Maria di Milan, Italia. Teknik berikutnya adalah mozaik, teknik menempel pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau yang lain sehingga membentuk objek. Kemudian ada lukisan kaca, menggunakan kaca timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambung sehingga membentuk
lukisan. Kemudian berikutnya adalah lukisan cat minyak atau plakat. Medianya kanvas, kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai untuk melukis. Kemudian lukisan cat air atau akuarel. Bahan dasar yang dipakai adalah cat air berbentuk pasta dicampur dengan air. Biasanya sapuan warna tipis, hasilnya transparan. Medianya juga berupa dari kertas. Teknik berikutnya lukisan akrilik. Dengan bahan yang disebut akrilik menghasilkan warna yang cerah dan menyala. Sering digunakan untuk eksperimen di sepatu, tas, dan juga bahan kain lainnya. Berikutnya adalah lukisan batik, hampir sama dengan cara membatik, dengan menutupi permukaan kain dengan lilin dan malam batik. Kemudian teknik berkarya seni lukis ada beberapa langkah atau prosedur yang dilakukan untuk melukis. Yang pertama adalah memunculkan gagasan. Cara memunculkan gagasannya dengan mengembangkan imajinasi, melihat objek, melihat buku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media berkarya, bahan dan alat. Ini ada beberapa prosedur, bisa menggunakan kertas, bisa pada tembok, dan juga media yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menentukan teknik apa yang mau dipakai, apakah akuarel, transparan, plakat, warna tebal, teknik goresan, atau yang lain. Yang keempat adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Ini contoh sketsanya. Kemudian yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Ini adalah tahap akhir. Setelah mempelajari beberapa bahasan di atas, silahkan kalian jawab uji kompetensi berikut dari 1 sampai 4. Silahkan tulis jawabannya di buku tulis, lalu nanti kalian foto, nanti kirim ke saya, dan juga membuat keterampilannya. Untuk keterampilannya kalian buat lukisan, tentukan temanya sendiri, media apa yang digunakan. Baik, kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.